Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan tentang penyebab penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh virus dan nematoda. Perkenalkan, nama saya Nadia Nura, NIM 163. Saya Salsabila Risa, NIM 160. Alia Wasilata, NIM 161. Saya Anissa Lebianti, NIM 187. Saya Teksenia Saswati, NIM 189. Saya Apni Jelang Milani Syuhada, NIM 190. Saya Ana Rustiana Maharani, NIM 192. Saya Azalia Sanaisria, NIM 195. Pertama, penyebab pada tanaman akibat virus. Virus merupakan beberapa contoh mikroorganisme yang sering menjadi penyakit tumbuhan yang mengakibatkan tumbuhan tidak tumbuh dengan sempurna dan berproduksi secara maksimal. Gangguan terhadap tumbuhan yang disebabkan virus ini menyebabkan penyakit tumbuhan. Virus tidak memakan tetapi merusak dengan mengganggu proses fisiologi tumbuhan tersebut. Beberapa jenis virus penyebab penyakit pada tumbuhan. Yang pertama, ada virus penyebab penyakit mosaik. Penyakit mosaik ini disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Spesies atau inang utamanya itu merupakan tanaman tembakau. Akan tetapi, karena virus TMV ini mampu bermutasi, ia juga dapat menginfeksi tumbuhan lainnya seperti buncis, tebu, timun, gandum, kentang, tomat, kacang kedelai, dan sebagainya. Gejalanya itu, warna daun akan menjadi belang kuning kehijauan, timbul bintik-bintik, nekrosis pada lokasi-lokasi tertentu, serta ukuran daun itu menjadi lebih kecil dan tumbuhan kerdil karena pertumbuhannya itu terhambat. Itu ada virus penyebab penyakit mosaik. Penularannya melalui benih ataupun secara mekanis melalui vektor serangga penular atau tangan manusia. Cara pencegahannya dengan melakukan sanitasi, memotong bagian tanaman yang terinfeksi agar virus tidak menyebar, mensterilkan alat dan bahan yang digunakan untuk memotong, serta tidak merokok sambil menangani tanaman karena cerutu. Rokok dan pipa tembakau dapat terinfeksi virus mosaik. Selanjutnya itu ada virus penyebab penyakit tungro. Penyakit tungro adalah sejenis penyakit kerdil pada tanaman padi yang disebabkan oleh dua jenis virus yang berbeda, yaitu virus tungro batang atau Rhizostungro bacilliform virus dan virus tungro bulat atau Rhizostungro spherical virus. Gejalanya, tanaman padi menjadi kerdil, daun berwarna kuning sampai kuning jingga disertai bercak-bercak berwarna coklat. Perubahan warna meluas mulai dari ujung ke bagian pangkal, serta terjadi penurunan produktivitas gabah setiap kali panen. Penularannya melalui perantara angin, kontak langsung dari tanaman sehat ke tanaman yang sakit, atau melalui serangga. Cara pencegahannya, tanam padi varietas tahan atau unggul yang mampu mempertahankan diri dari infeksi virus, memusnahkan tanaman yang telah terinfeksi agar tidak menyebar luas, menggunakan insektisida sistemik butiran, karbofuran, serta tidak membuat persemaian di sekitar lampu untuk menghindari berkumpulnya warung di persemaian. Nah, selanjutnya ada virus penyebab degenerasinya jeruk. Degenerasi jeruk ini disebabkan oleh virus SVPD atau Citrus Vine Phloem Degeneration yang menyerang pembuluhan tapis atau phloem dari tanaman jeruk sehingga mengalami malfungsi. Jika pembuluhan phloem mengalami kerusakan akibat virus ini, maka zat makanan hasil fotosintesis ini akan tertumpuk pada daun dan sehingga akan menyebabkan kekurangnya makanan. Hingga akibatnya jeruk ini akan pertumbuhannya terhambat dan juga mati secara perlahan. Gejalanya itu yaitu warna daunnya itu akan belang-belang kuning dengan pola yang tidak teratur, daunnya kaku, mengecil, meruncing, dan menghadap tegak ke atas. Penularan penyakit CFPD ini dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama itu adalah menular dengan perantara serangga dan juga ada dengan okulasi. Nah, cara pencegahannya sendiri adalah menanam bibit jeruk yang bersertifikat dan juga pengendalian serangga vektor. Yang keempat ada virus penyebab penyakit yellow. Penyakit yellow ini disebabkan oleh tomato yellow leaf curl virus yang menyebabkan daun mengalami klorosis atau yellowing dan mengkerut atau keriting pada tumbuhan tomat. Penyakit yellow ini sering disebut dengan penyakit keriting bulai.
Gejalanya itu daun tanaman tomat akan menggulung, mengeras, dan bertekstur keras, dan lebih tebal dibanding tanaman normal, serta mengalami penyusutan. Gejala-gejala ini biasanya terjadi pada daun muda, sedangkan kalau pada daun tua tidak mengalami penyusutan. Selanjutnya, penularan dari virus penyebab penyakit yellow ini yaitu melalui bantuan kutu kebul. Kutu kebul merupakan vektor utama penyebab virus YLCV. Kutu kebul mendapatkan virus saat serangga tersebut menghisap cairan dari tanaman sakit, kemudian menular apabila kutu kebul menghisap cairan dari tanaman yang sehat. Cara pencegahannya yaitu memusnahkan tanaman yang terinfeksi dan membasmi hama kutu kebul sebagai vektornya, menanam bibit dengan varietas unggul. Yang kelima yaitu virus penyebab penyakit daun menggulung. Penyakit daun menggulung ini umumnya terjadi pada tanaman tembakau, kapas, dan lobak yang disebabkan oleh virus, yaitu turnip mosaic virus atau TUMV. Gejalanya yaitu bentuk daunnya menggulung ke atas di sepanjang urat daun utama yang dimulai dari ujung anak daun. Selain itu, warna daun kekuningan atau mengalami klorosis. Nah, penularan dari penyakit ini yaitu melalui kutu daun atau apis. Kemudian pencegahan dari virus ini yaitu pengendalian terhadap kutu daun tersebut, yaitu dengan memakai insektisida sistemik. Tanaman akibat nematoda. Adapun ciri-ciri dari nematoda sendiri itu yang pertama, nematoda adalah cacing yang berbentuk bulat panjang atau gilik dengan ukuran yang sangat kecil dan panjangnya berkisar antara 300 sampai 1000 mikrometer. Kemudian tidak berwarna, kemudian tidak mempunyai rongga tubuh atau pseudocelumet. Kemudian aktivitas nematoda dalam tubuh tanaman berpengaruh secara kontinu terhadap fisiologi inang. Dan yang terakhir yaitu secara umum serangga nematoda menyebabkan kerusakan pada akar karena nematoda menghisap sel-sel akar sehingga pembuluh jaringan terganggu. Akibatnya translokasi air dan hara terhambat. Serangan nematoda ini juga dapat mempengaruhi proses fotosintesis dan transpirasi. Selanjutnya itu ada nematoda sebagai parasit tanaman. Nah, nematoda ini dapat menyebabkan kerusakan hampir mencapai 100%, sehingga menyebabkan kerusakan pada tanaman. Hampir semuanya hidup di dalam tanah, baik yang hidup bebas di dalam tanah bagian luar akar dan batang, di dalam tanah, bahkan ada beberapa parasit yang hidupnya bersifat menetap di dalam akar dan batang. Cara nematoda parasit tanaman menyerang akar dan pengaruhnya terhadap tanaman. Nematoda yang menyerang akar tanaman hingga dapat menimbulkan kerusakan mekanis. Kemudian konsentrasi hidup nematoda lebih besar terdapat di dalam perakaran tumbuhan inang, terutama disebabkan oleh laju reproduksi yang lebih cepat karena tersedianya makanan yang cukup. Nah, ini ada tahapnya telur-telur nematoda diletak akar tumbuhan di dalam tanah, yang kemudian telur akan berkembang menjadi larva dan nematoda dewasa. Yang kedua itu berkumpulnya populasi nematoda di sekitar perakaran ini mendorong nematoda menyerang akar dengan jalan menusuk dinding sel. Kemudian yang ketiga itu nematoda dewasa terus-menerus bergerak tiap detik, tiap jam, tiap hari, dan menetap di sekitar akar. Dalam gerakan-gerakan tersebut, nematoda menggigit dan menginjeksikan air ludah pada bagian akar tumbuhan. Yang keempat, sel tumbuhan menjadi rusak. Selanjutnya, cara nematoda parasit tanaman menyerang akar dan pengaruhnya terhadap tanaman. Gejala kerusakan pada akar akibat gigitan nematoda ditandai dengan adanya puru akar, luka akar, ujung akar rusak, dan akar akan membusuk apabila infeksi nematoda tersebut disertai oleh bakteri dan jamur patogen. Gejala kerusakan pada akar biasanya selalu diikuti oleh pertumbuhan tanaman yang lambat dikarenakan terhambatnya penyerapan unsur hara oleh akar yang akhirnya terjadi defisiensi hara, seperti daun menguning kering dan panas, hingga produktivitas dan kuantitas hasil panen menurun, bahkan untuk tanaman-tanaman tertentu mengakibatkan tanaman tidak dapat panen sama sekali, dan kualitasnya jelek. Selanjutnya adalah serangan nematoda pada tanaman. Yang pertama, gejala serangan di atas permukaan tanah. Pertama, pertumbuhan tidak normal yang diakibatkan oleh luka pada tunas, titik tumbuh, dan primordial bunga. Tunas mati. Kadang-kadang serangan nematoda menyebabkan matinya tunas atau titik tumbuh tanaman, sehingga tanaman tidak dapat hidup. Kasus ini terjadi pada tanaman stroberi yang terserang Apelosodides. Kemudian batang dan daun mengkerut.
Serangan nematoda pada titik tumbuh tanaman kadang-kadang tidak sampai menyebabkan tanaman mati dan masih memungkinkan batang, daun, atau struktur lain dapat berkembang. Perkembangan organ-organ tersebut tidak sempurna sehingga menyebabkan terjadinya pengerutan dan pemutiaran. Contoh tanaman gandum terserang larva Anguina tritici pada daerah titik tumbuhnya. Selanjutnya, puru biji. Biji tanaman rumputan atau biji-bijian yang terserang anguina setelah bunga terbentuk, nematoda yang telah tumbuh sempurna mulai masuk dan menyerang pada bagian ini sampai nematoda dewasa. Di tempat inilah nematoda berkembang biak. Akibatnya, primordial bunga yang membentuk puru yang di dalamnya berisi sejumlah besar larva nematoda. Nematoda ini mampu hidup pada waktu yang cukup lama. Itu pertumbuhan tidak normal sebagai akibat terjadinya luka pada bagian dalam batang dan daun. Yang pertama, nekrotis. Beberapa jenis nematoda hidup dan makan dalam jaringan batang dan daun. Akibatnya terjadi nekrotis. Contoh gejala penyakit cincin merah pada batang kelapa yang terserang oleh Rhadinapelenchus cocopillus. Terjadi karena adanya luka pada pangkal batang tanaman tersebut. Nekrotis yaitu ada bercak dan luka daun serta puru pada daun. Nah, bercak dan luka daun ini umumnya disebabkan oleh nematoda yang menyerang daun, yang nematoda itu mampu masuk melalui stomata. Contoh dari nematodanya itu adalah Apelenchoides rhidzembosi yang menyerang daun chrysanthemum. Selain bercak pada dan luka daun itu juga terdapat puru pada daun yang disebabkan oleh Anguina plasmophylla dan Amilenfoli yang menyebabkan terjadinya puru pada daun. Ya. Nah, itu ada yang pertama, ada puru akar. Gejala puru akar ini terdapat pada suatu tanaman yang terserang oleh nematoda penyebab puru pada akar. Ada beberapa nematoda yang menyebabkan puru pada akar. Contohnya adalah Meloidogene spp dan Nacobus vitellinus. Nah, nematoda tersebut membentuk puru pada akar tanaman seperti tanaman kentang, tanaman oat, tanaman tomat, dan jenis tanaman yang lainnya. Selain puru pada akar, juga menyebabkan busuk. Nah, nematoda ini masuk pada tanaman, kemudian menyebabkan luka pada tanaman tersebut. Terjadinya luka ini mula-mula disebabkan oleh cucuan dari nematoda tersebut. Namun, kerusakan yang lebih berat itu selanjutnya mungkin diakibatkan oleh serangan dari organisme lain selain nematoda. Contohnya adalah gejala busuk oleh Vitellenchus disperpul pada umbi kentang. Selanjutnya, yaitu ada nekrosis pada permukaan. Nematoda yang makan pada akar tanaman dari luar itu memungkinkan adanya matinya sel-sel yang terdapat pada permukaan jaringan akar tersebut. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan warna pada bagian tersebut. Apabila populasi nematoda yang menyerang itu tinggi, maka dapat menyebabkan matinya sel-sel epidermis. Sehingga akar-akar yang masih muda itu warnanya akan berubah menjadi kekuningan sampai kecoklat-coklatan. Contohnya adalah Apelenchoides paritenus yang menyerang lumut kerak. Selain itu juga terdapat luka. Gejala ini terjadi apabila nematoda itu menyucuk dari tanaman itu, sehingga menyebabkan luka, baik luka dengan skala kecil ataupun yang dengan skala sedang. Contohnya adalah Rhabdopolus similis pada akar pisang. Selanjutnya yaitu ada percabangan akar yang berlebih. Nah, adanya serangan nematoda itu mampu memacu tumbuhnya akar-akar kecil di sekitar ujung akar itu. Contohnya adalah serangan Nacobus trichordus. Itu juga terdapat luka atau kematian dari ujung akar. Setelah nematoda itu memakan pada akar, kemudian akan mengakibatkan ujungnya itu terhenti pertumbuhannya. Demikian pula terhenti pertumbuhan cabang-cabang akar, sehingga akan menimbulkan beberapa gejala. Seperti yang pertama, yaitu ada stabile, yaitu cabang-cabang akar itu yang berukuran kecil akan terhenti pertumbuhannya, sehingga akan membentuk ikatan akar. Kemudian selanjutnya ada false root, yaitu apabila pertumbuhan akar yang menyamping itu terhenti. Beberapa di antaranya berukuran pendek. Sistem perakaran utama itu akan menjadi lebih besar dan tidak dijumpai akar-akar yang kecil. Selanjutnya itu yang terakhir ada carolitip, yaitu luka yang
terjadi pada sisi akar dekat ujung, yang mungkin akan menghambat pertumbuhan dan pemanjangan akar pada bagian sisi tersebut. Akibatnya, akar itu akan memuntir. Gejala ini akan menimbulkan serangan nematoda, sipemia, atau dengar nematoda. Tes nematoda pada tanaman yang banyak ditemukan. Yang pertama itu ada nematoda puru akar atau Meloidogine sp. Nematoda Meloidogine sp adalah nematoda parasit yang menyerang akar. Nematoda puru akar merupakan parasit penting dan banyak menyerang tanaman di lahan pengembangan maupun pembenihan, sehingga banyak menimbulkan kerugian bagi petani karena terjadi penurunan produktivitasnya. Nematoda ini masuk ke dalam akar dan menginfeksi akar, sehingga akar akan membengkak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada bagian akar yang membengkak ini terdapat nematoda yang bersarang di dalamnya. Nematoda pelubang akar atau Rhabdopolis similis dan gejala serangannya. Rhabdopolis similis atau nematoda pelubang akar diketahui sebagai endoparasit migratori pada berbagai jenis tanaman. Nah, nematoda ini merusak atau makan bagian korteks akar sehingga terjadi lubang-lubang pada akar tersebut. Semua stadia dapat dijumpai di dalam akar dan tanah. Jantan bersifat non-parasit, sedangkan stadia lainnya itu bersifat parasit pada tanaman. Dari sisi biologi, nematoda luka akar mempunyai perbedaan dengan nematoda yang lainnya. Nematoda luka akar akan dapat berkembang biak lebih baik di dalam akar tanaman yang pertumbuhannya tidak baik. Tanaman yang mempunyai zat makanan itu minimal mendorong nematoda berkembang dibandingkan dengan tanaman yang menyediakan zat makanan optimal. Selanjutnya ada nematoda peluka akar atau Pratylenchus coveae dan gejala serangannya. Pratylenchus coveae menyerang jaringan korteks akar serabut, terutama akar-akar serabut yang aktif menyerap unsur hara dan air. Akibatnya, akar serabut menjadi rusak, berwarna coklat, dan terdapat luka-luka nekrotik. Luka-luka tersebut secara bertahap meluas, sehingga akhirnya seluruh akarnya itu akan membusuk. Kemudian gejala kerusakannya itu pada bagian tanaman di atas permukaan tanah itu umumnya tidak spesifik. Tanaman-tanaman tampak kerdil, pertumbuhan terhambat, ukuran daun dan cabang primernya mengecil, daun tua berwarna kuning yang secara perlahan akhirnya rontok dan tanamannya akan mati. Akar tanaman kopi yang terserang oleh Pratylenchus coveae ini warnanya akan berubah menjadi kuning, selanjutnya berwarna coklat dan kebanyakan akar latarnya itu busuk. Luka yang terjadi pada akar berakibat merusak seluruh sistem perakaran tanaman kopi. Dari presentasi ini yaitu virus dan nematoda dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Beberapa virus yang menyebabkan penyakit pada tanaman seperti virus TMV atau tobacco mosaic virus, penyebab penyakit mosaik, virus RTSP atau rice tungro spherical virus, penyebab penyakit tungro, virus CVPD atau citrus vein flower degeneration, penyebab penyakit degenerasi jeruk, virus TYLCV, tomato yellow leaf curl virus, penyebab penyakit yellow, serta virus 2MV atau tunrip mosaic virus, penyebab penyakit daun menggulung. Selain virus, nematoda juga dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Beberapa nematoda penyebab penyakit pada tanaman seperti Meloidogine sp, penyebab puru pada akar, Rhabdopolis similis, penyebab lubang pada akar, serta Pratylenchus coveae, penyebab luka pada akar. Adapun gejala serangan yang ditimbulkan nematoda pada tanaman seperti tunas mati, batang dan daun mengkerut, puru biji dan akar, nekrotis, busuk percabangan akar yang berlebihan, kematian ujung akar, luka, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.